Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Malaikat Tuhan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Airnya jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dedaunan pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka takkan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam takkan ada lagi di sana, dan mereka takkan memerlukan lagi cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, semua perkataan ini tepat dan benar. Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi dan telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sungguh, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Agung yang mengatasi segala dewata. Lembah dan palung bumi ada di tangannya, puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Miliknya laut dia menjadikannya, miliknya lah darat, tangannya lah yang membentuknya. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, kita ini gembalanya serta kawanan dombanya. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Brother, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan ini tadi kita dengarkan Yesus mengingatkan kita, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu sara dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Negara kita baru-baru dan sementara beredar berita tentang salah seorang menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Edi Prabowo, ketika baru pulang dari Amerika langsung ditangkap KPK, seperti dapat jerat kakinya, dapat jerat langsung dibawa ke KPK karena diduga dapat suapan uang sekitar 3-4 miliar. Kalau lihat dari kekayaannya pasti dia punya uang lebih banyak dari uang suap ini. Tetapi justru gara-gara uang yang menurut status sosial dan status ekonominya uang sedikit, tapi justru dia mendapatkan celaka ini. Ini satu contoh di mana dalam pengalaman kehidupan kita, kalau hati kita syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi, mengutamakan hal-hal duniawi, maka hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang mencelakakan kita justru datang secara tiba-tiba seperti suatu jerat dalam hidup kita. Kalau melihat dalam siaran-siaran itu, pada awalnya dan dalam pertimbangannya, Pak Edi memikirkan bahwa apa yang diambilnya atau dibuatnya tentang ekspor lobster atau bibit lobster itu merupakan tindakan pro rakyat. Padahal ternyata itu salah. Memikirkan untuk kepentingan diri sendiri, menyelamatkan atau mendukung perkembangan negara, tetapi dalam pandangan Ibu Susi justru menghancurkan ketahanan pangan dari bangsa kita. Dari sini kita mengambil hikmat bahwa sering apa yang kita pikirkan bagus ternyata itu sesuatu yang tidak baik. Dengan demikian kita membutuhkan suatu bantuan penerangan Roh Kudus untuk diri kita, agar apa yang kita ungkapkan dan kita pikirkan itu adalah sungguh-sungguh yang benar, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai untuk kepentingan masyarakat banyak, kepentingan kebaikan sesama. Jangan sampai kita justru memikirkan, berpikir bahwa ini baik tetapi ternyata salah, berarti kita sesat, sehingga kita membutuhkan bantuan rahmat Allah supaya berpikir secara benar sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu apa yang dilukiskan dalam bacaan pertama, yakni bahwa kita datang dari takhta Allah dan dari takhta anak domba mengalirlah air kehidupan. Sehingga lewat ini kita diajak untuk datang senantiasa ke hadapan takhta Allah, ke hadapan takhta anak domba, supaya mohon bantuannya selalu memberikan penerangan bagi kita, sehingga justru yang muncul dalam diri kita, pemikiran kita adalah hal-hal yang rohani, ada hal-hal yang mensejahterakan sesama dan diri kita, bukannya hanya memikirkan hal-hal yang berpesta pora dan kepentingan duniawi. Kita banyak juga misalnya terlibat dalam pengurusan keuangan dan hal-hal yang lain sebagainya. Kalau kita salah mengambil kebijakan, salah berusaha, maka dikatakan tadi, jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang seperti jerat menimpa diri kita. Sehingga kita perlu mawas diri. Mawas diri dengan apa? Yakni lewat doa dan senantiasa meminta kekuatan dari Tuhan, seperti yang dilukiskan dalam bacaan pertama tadi. Datang menimba sumber kekuatan, sumber kehidupan, dia ambil air kehidupan dari takhta Allah dan dari takhta anak domba. Mari kita berdoa supaya apa yang disampaikan oleh Tuhan ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.